Lanjutkan hadis nomor 8550. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Uzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'adara, siapa saja yang menjual dia akan rumah, summa lam yaj'al samanaha, kemudian ia tidak menjadikan akan harganya rumah, fi misliha, pada misilnya rumah itu, lam yubarak, tidak diberkahi, lahu, baginya seseorang, fiha, padanya rumah." Hadis sahih. Nabi katakan, kalau kita jual rumah, jangan pergunakan uangnya kecuali untuk beli rumah lagi. Orang yang jual rumah dan uangnya dipergunakan bukan untuk beli rumah, digunakan untuk usaha, digunakan untuk peternakan, digunakan untuk pertanian, Nabi katakan tidak akan diberkahi. Apakah karena harga rumah itu sendiri, atau karena faktor rumah itu sendiri? Wallahu a'lam.
Jadi tidak dianjurkan jual rumah kecuali untuk beli rumah. Jangan jual rumah untuk buka usaha. Jangan jual rumah untuk bikin usaha apa saja. Kecuali kalau kita pindah di Padang, jual rumah ke Jakarta untuk beli rumah lagi. Jual rumah di Jakarta, pindah ke Surabaya untuk beli rumah. Nah, hadis sahih. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, itu mungkin faktor kenapa orang jual tanah usaha tinggi itu tidak mendapatkan keberkahan dari uang yang dia peroleh, karena itu bagian daripada rumah, bagian daripada tempat yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka untuk tidak diperjualbelikan. Nah, hadis yang sama nanti akan ditemukan pada 3 hadis setelahnya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man ba'a aiban," siapa saja yang menjual ia akan aib. Aiban di sini masdar, maknanya mengenai semaf'ul, artinya barang yang cacat. Siapa saja yang menjual ia akan barang yang cacat, lam yubayyinhu, yang dia tidak menjelaskan akannya cacat, lam yazal fi maqtillah, itu senantiasa ia seseorang dalam murka Allah. Walam tazalil malaikatu tal'anu, dan senantiasa para malaikat itu mengutuk ia akannya orang tersebut. Hadis hasan. Bagi pedagang atau bagi orang yang jual barang, kalau kita mau jual barang kita kepada siapapun, kita mesti kasih tahu kekurangan-kekurangan barang itu. Ini motor sudah saya beli, sudah saya pakai 2 tahun. Mesinnya rusak, kadang hidup, kadang mati, boros minyak, remnya nggak ada, pajak mati. Apabila ada satu cacat kita tutupi, tidak kita beritahukan pada kita tahu, maka selama kita belum minta maaf, sebelum kita belum ngasih tahu ke pembeli tersebut atas kekurangan barang yang kita jual, Allah akan selalu murka kepada kita dan malaikat selalu mengutuk kita. Nah, sehingga Nabi sabdakan pedagang yang jujur itu bersama Nabi di dalam surga, dan pedagang yang berbohong, jangankan berbohong, menutupi kekurangan barang saja, ini menyebabkan orang tersebut dikutuk oleh malaikat. Jadi kehancuran pedagang-pedagang kita hari ini bukan hanya semata-mata karena faktor banyaknya jual beli online, tapi juga dari sudut penipuan yang mereka lakukan, kemudian modal daripada riba. Saya rasa kalau seseorang menjaga kejujuran dalam perdagangannya, menjaga rukun syarat jual beli, tidak terlibat dengan modal riba, dia akan mendapatkan bantuan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahirnya saja
secara syariatnya saja jual beli rusak karena banyak jual beli online. Tapi kalau kita melihat hakikatnya, faktor inilah salah satu penyebabnya. Tidak mau ngasih tahu kekurangan barang, sengaja menutupi kekurangan barang, sehingga dia dalam muka Allah dan dikutuk oleh malaikat. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Man ba'al khamra, siapa saja yang menjual ia akan khamar. Khamar makna dasarnya adalah minuman memabukkan terbuat daripada anggur. Tapi makna istilah syariat adalah kullu khamrin muskirin khamrun. Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar. Maka khamar di sini maknanya adalah muskir. Siapa saja yang menjual ia akan minuman memabukkan, falyuskisil khanazir, maka hendaklah ia memberi makan akan babi. Hendaklah dia memberi makan akan babi. Jadi uang penjualan khamar, uang penjualan minuman keras itu tidak halal dia makan, bahkan tidak boleh diberikan untuk rumput hewan ternaknya. Yang boleh dikasih makan dengan uang itu adalah babi. Disumbangkan ke kebun binatang, pesan khusus untuk makan babi, karena ini adalah hasil penjualan daripada miras. Ini hadis yang saya sebut tadi berkaitan dengan hadis nomor 5.550 didukung oleh hadis berikutnya, man ba'a uqradari, siapa saja yang menjual ia akan tapak rumahnya. Siapa saja yang menjual ia akan tapak rumah, maksudnya rumahnya, min ghairi daruratin, dari tanpa darurat, itu sallatallahu, mengkuasakan oleh Allah, mengkuasakan oleh Allah, ala samanihi, atas harga penjualannya rumah, talifan, akan sesuatu yang melenyapkan, yuslibuhu,
yang akan melenyapkan ia akannya harga penjualan rumah. Maka solusinya hadis yang tadi, beli rumah, jual rumah, belikan lagi ke rumah. Jangan disimpan lama-lama. Kalau disimpan lama-lama, Allah akan berikan kepadanya suatu ujian yang akan menyebabkan uang penjualan rumah itu akan habis. Mungkin sakit tiba-tiba menyebabkan keluar uang banyak, dirawat di rumah sakit, kecelakaan, musibah, kecurian, dan macam-macam. Nah, jadi Nabi mengajarkan sunnahnya jual rumah, belikan ke rumah, kecuali darurat. Darurat misalnya nggak ada lagi yang bisa dimakan, akhirnya dia jual rumah, lalu dibeli rumah yang kecil dan sisanya digunakan untuk keperluan hidup. Man ba'a jilda udhiyati, siapa saja yang menjual ia akan kulit hewan korbannya, fala udhiyata lahu, maka tidak ada korban baginya seseorang. Hadis sahih. Orang yang menjual kulit hewan korban, maka korbannya tidak sah. Maka panitia korban itu adalah wakil daripada orang yang berkorban. Orang yang berkorban, panitia penyelenggara korban tidak boleh menjual kulit hewan korban, kecuali kita si penerima itu boleh. Kita dapat kulit hewan korban dari masjid, dari seseorang, dari panitia, lalu kita jual, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah orang yang berkorban itu sendiri atau wakil dari orang yang berkorban, yakni panitia penyelenggara. Man bada'a bisalam, siapa saja yang memulai ia dengan ucapan salam. Kita bertemu dengan kawan kita yang duluan ucapin salam, fahuwa aula billah, maka dianya seseorang itu lebih berhak dengan Allah. Maksudnya lebih berhak mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah. Wa rasulihi, lebih berhak dengan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih berhak mendapatkan syafaat Nabi, lebih berhak mendapatkan posisi terdekat dengan baginda Rasul kalau orang tersebut mengawali kawannya mengucapkan salam. Sama-sama berpapasan, usahakan kita duluan assalamualaikum. Ini pemahaman pertama. Pemahaman kedua, untuk melihat kondisi kita pada saat itu dengan kawan yang kita jumpai, mana yang lebih dekat dengan Allah, mana yang lebih dicintai oleh Nabi pada saat itu siapa yang duluan ucapin salam. Nah, siapa yang lebih duluan ucapin salam? Kadang-kadang kita berjalan, itu ada aja orang ucapin salam lebih duluan. Assalamualaikum. Berarti kondisi kita saat itu dengan dia lebih mulia, dia lebih dekat dengan Allah, dia lebih dekat dengan Nabi SAW. Maka tidak akan tergugah hati seseorang mengucapkan salam atau mengawali salam dengan seseorang kecuali karena dia dipilih atau lebih dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bada'a bil kalami qabla salam." Siapa saja yang memulai ia dengan pembicaraan sebelum mengucapkan salam. Man bada'a bil kalam, siapa saja yang memulai ia dengan ucapan salam. Siapa saja yang memulai dia dengan kalam sebelum ucapan salam, fala tujibuhu, maka jangan kalian jawab akhirnya. Kalau ada orang bertanya, nggak ada pakai salam, maka Nabi katakan nggak perlu dijawab. Nampak sekolah diam aja. Assalamualaikum, nampak pula, nampak berjumpa. Jika ada pesan, saya mau tanya bagaimana hukumnya ini, gak usah dijawab. Tapi kalau dia mulai dengan salam, baru layak untuk dijawab. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Kendati pun itu pertanyaan duniawi, hanya sekedar bertanya alamat rumah, hanya sekedar bertanya sesuatu, maka mulailah dengan salam. Sehingga ada pepatah ulama katakan as-salam qoblal kalam. Salam dulu, kemudian bicara. Man bada jafa, siapa saja yang tinggal ia di pelosok, itu jafa, dia akan kasar. Nah, man bada, siapa saja yang tinggal di pelosok, jafa, dia akan kasar. Nah, kalau dilihat bahasanya, dibawa ke bahasa orang tinggal di kampung, tinggal di kota, itu bahasa pelosok lebih kasar. Nah, den, nah makan. Kalau bahasa orang Batak sama anaknya sebut nama mungkin, atau anak. Ada lagi yang menjadikan apa? Abuja, namakan. Ada bilang abang, ada bilang adik. Bapaknya bilang abang, bilang adik. Itu bahasa kota. Itu bahasa pembicaraan di keluarga orang-orang yang tinggal di kota. Jadi bapak ibunya panggil abang ke kakak, ke anak yang tertua, sesuai dengan panggilan adik-adiknya. Tapi kalau kamu nggak ada bahasa itu. Sekolah. Nah, ada orang kampung. Tinggal terdengar bicara orang tua, kalau pakai berarti kampung tinggal. Kalau antum ngomong sama orang tua den, berarti antum orang kampung. Kebetulan tinggal di kota. Nah, jadi orang kampung bahasanya Jafa. Nah, bukan berarti orangnya Jafa, tapi bahasanya. Nah, kalau hatinya mungkin lebih lembut. Nah, mungkin lebih pemurah, mungkin lebih santun, mungkin loyalitas lebih tinggi di kampung. Tapi bahasa Jafa, kasar. Nah, hadis di bawah dilengkapi man bada Jafa. Siapa yang tinggal pelosok itu dia akan bertindak kasar. Wa man ittaba as-sayda wa fada.
Siapa saja yang mengikuti ia akan hewan buruan, siapa saja yang mengikuti ia akan hewan buruan, ghafala, itu lalai dia. Kita nggak pernah berburu, tapi kalau berburu pasti lalai. Rasa-rasa binatang buruan ada di depan, ayolah kita jalan sebentar lagi mungkin di depan. Masuk lagi ke hutan, ayo mungkin di depan. Oh biasa banyak di sini, ayo ke depan. Ayo sampai tengah hutan nggak ada binatang buruan. Itu sunnatullah. Wa man ata abawa sultan, siapa saja yang mendatangi ia akan pintu-pintu penguasa, iftatan, niscaya dia akan termakan fitnah. Siapa saja yang mendatangi pintu-pintu penguasa, niscaya dia akan termakan fitnah, akan terfitnah. Nah, mungkin kita merasa malu untuk minta izin karena azan sudah berkumandang. Ayo kita katakan ke kawan, nanti aja kita sholat segera nama bapak ini. Sholat ditunda karena sedang bertemu dengan penguasa. Mungkin kemakan buang-buang yang subahan, pulang dari rumahnya hilang semangat ibadah. Kemarin kita dijamu makan oleh penguasa, pulang di situ nggak bangun tahajud. Itu bagian dari iftatan. Orang itu akan terfitnah. Kalau dia tinggal lama-lama dekat dengan penguasa, bisa saja dia menjadi pendusta, bisa saja dia menghalalkan yang haram. Lama-lama dia akan bela penguasa yang memberikan fasilitas kepadanya. Iftatan. Maka Qadhi Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, itu tidak mau pernah datang diundang oleh para khalifah. Nah, sehingga beliau dituduh pembangkang. Ketika diberi jabatan sebagai qadhi, beliau tidak terima. Akhirnya beliau harus mengakhiri usia tuanya di dalam penjara dan meninggal. Imam Abu Hanifah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa saja yang mengganti ia akan agamanya, maka bunuh oleh kalian akannya. Siapa saja yang mengganti ia akan agamanya, maka bunuh oleh kalian akannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Maaf, ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika mendapatkan informasi bahwasanya Sayyidina Ali membakar kaum Khawarij yang ciri-cirinya sudah disebutkan tadi pagi dalam Sunan Abu Dawud. Nah, jadi Sayyidina Ali bakar kaum Khawarij. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan, kalaulah dia minta pendapat ke saya, kalaulah saya yang punya wewenang, saya tidak akan bakar, saya akan bunuh. Karena Nabi bersabda, man baddala dina faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, siapa yang murtad, bunuhlah dia. Ini hukum Islam yang ditegakkan oleh penguasa Islam. Tidak boleh ditegakkan oleh individu, walaupun itu keluarga sendiri. Bapak tidak boleh membunuh anak yang murtad. Suami tidak boleh membunuh istri yang murtad. Karena ini wewenang daripada pemerintah. Nah, kalau mereka tidak menegakkan, itu tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab masyarakat. Man barra walidayhi, hadis sahih.
siapa saja yang bakti, yang berbakti ia kepada kedua orang tuanya, tubalahu, itu beruntung, keberuntungan baginya seseorang. Zadallahu fi umrih, menambahkan oleh Allah pada usianya seseorang. Siapa saja yang berbakti ia kepada kedua orang tuanya, itu keberuntungan baginya seseorang. Allah akan tambahkan usianya. Kalau sekiranya karena merawat orang tua terlambat menikah, biarin saja. Nah, nanti Allah akan kasih bonus, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham bakti? Bakti itu apa bakti? Bukan kerja bakti. Melakukan tindakan yang mereka tidak sedih, tidak mengecewakan. Perbuatan, sikap, perkataan itu tidak menyebabkan orang tua sedih. Itu namanya bakti. Nah, berarti kalau disuruh pergi, kalau dilarang berhenti, bukan memaksakan kehendak kepada kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya menguntungkan orang tua secara hukum syariat, tetapi orang tua tidak mengetahuinya. Zahra dipaksa untuk jadi insinyur, tapi yang termotor jadi ulama, itu bukan berarti durhaka, itu masuk bakti. Kenapa? Karena itu menguntungkan mereka secara hakikat, tapi mereka tidak mengetahuinya. Bakti itu bukan memenuhi keinginan orang tua. Kalau saya mau jadi anak berbakti lah, kalau disuruh kuliah maka saya kuliah. Saya mau jadi anak berbakti lah, disuruh berhenti mondok saya berhenti saja. Itu nggak bakti. Kenapa? Karena orang tua tidak menyadari dan tidak mengetahui karena keterbatasan ilmu agama, atau karena kurang semangat beragama, atau karena faktor dulu kurangnya pendidikan agama. Maka setelah kita mengetahui di mana derajat mulia bagi orang tua, maka kita buat mereka menjadi orang-orang mulia. Nah, kemuliaan itu akan datang suatu saat. Maka percepatlah kemuliaan itu supaya mereka tahu. Nah, jangan diperlambat. Jadi caranya adalah mempercepat kemuliaan itu sehingga mereka menyadarinya. Insyaallah. Khutbah Idul Fitri kemarin itu beda dari yang lain. Nah, siapa itu? Nah, orang tua itu ada di samping dia. Nah, siapa itu? Malu dia ngomong anak saya. Dia ngomong waktu itu anakku. Jadi menunjukkan potensi, menunjukkan kemampuan, itu salah satu cara untuk memahamkan orang tua dengan agama. Nah, di antaranya khidmat yang maksimal ketika pulang. Khidmat yang maksimal. Pokoknya kalau antum pulang tuh semuanya beres. Mandi adik bisa, di popoknya bisa, nyusuinnya juga bisa.
Rumah rapi, halaman bersih, baju tertata bagus, baru orang tua katakan, oh iya bagus ya. Nah, itu caranya. Bukan debat, bukan berdebat, tapi menunjukkan sikap dan pelayanan yang maksimal. Itu kalau kita berhadapan dengan orang tua yang belum memahami pentingnya pendidikan agama. Tapi kalau sudah orang tua antum yang nyuruh antum belajar agama maksimal, itu tidak aman itu. Maka orang yang bakti pasti akan beruntung. Orang mengecewakan orang tua pasti merugi. Orang yang bakti pasti usianya berkah. Orang yang mengecewakan pasti sengsara. Sudah paham? Jadi kalau jumpa orang tua, antum tanya, Bapak kasih target saya berapa juz sebelum pulang tahun ini? Begitu. Kakak dia targetnya ngaji siang malam. Hadis berikutnya itu sahih. Bukan hadis dhaif. Man balagha haddan, siapa saja yang menyampaikan dia akan had. Had itu adalah hukuman yang ada ketetapannya dalam syariat. Had zina, cambuk 100 kali. Had qadhaf, nuduh orang berzina, cambuk 80 kali. Had mencuri, potong tangan. Had minum khamar, cambuk 40 kali. Nah, siapa saja yang menyampaikan dia akan had fi ghairi haddin, pada selain had, bahwa maka dianya sikap menyampaikan baginya seseorang itu minal mu'tadin, dari orang yang melampaui batas. Ibrahim tak sabar, rotan dia 40 kali, nggak boleh, karena rotan 40 kali hanya bagi pemabuk. Sementara tidak sabar itu bukan pelanggaran had. Nah, tidak sabar itu rotannya 3 kali saja. Jadi nggak sabar seminggu baru 7 kali, nggak mazir 14 kali, nggak serugi 21 kali, udah sampai 40? Belum. Jadi takzir itu tidak boleh sampai 40. Sehingga ulama katakan takzir adalah hukuman di bawah had. Siapa saja yang menyampaikan takzir ke batasan had, berarti orang itu termasuk melewati batas. Nah, jadi tidak ada pelanggaran yang bukan pelanggaran had yang hukumannya sampai ke batasan had. Yang menyampaikan ke batasan had yaitu minimal 40 kali. Dari pelanggaran yang bukan pelanggaran had, berarti orang yang menyampaikannya termasuk dari orang melampaui batas. Hadis berikutnya, man balawahu, siapa saja yang sampai kepadanya, siapa saja yang sampai kepadanya dari Allah oleh sebuah fadilah, oleh motivasi amal, falam yusaddiq biha, maka dia tidak membenarkan dengannya, lam yanalha, niscaya tidak akan meraih akan fadilah tersebut. Niscaya dia tidak akan meraih fadilah tersebut.
Maka para masyayikh memberikan adab dalam taklim tasdik bil qalbi. Harus kita benarkan ucapan Allah dan Rasulnya supaya kita diberi taufik untuk amal. Orang yang sampai berita tentang fadilah amal kepadanya dan dia tidak membenarkannya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan fadilah tersebut. Contoh, siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, dia akan diselamatkan dari azab kubur. Normal dia dalam hatinya, masa dia cuma baca surah Al-Mulk bisa selamat dari azab kubur? Dia baca juga setiap malam, Allah tidak akan berikan kepadanya selamat dari azab kubur karena membaca surah Al-Mulk. Orang yang baca surah Waqiah tidak akan miskin. Kalau dia pikir, masa ia cuma baca surah Waqiah tidak miskin, kalau tidak kerja pasti miskin. Akhirnya dia baca juga, dia tetap akan miskin. Karena untuk mendapatkan fadilah dari amal harus kita yakini pertama sekali, kemudian kita amalkan. Kalau orang mengamalkan tanpa meyakini, dia tidak akan pernah meraihnya. Maka ulama mengatur adab taklim itu adalah tasdik bil qalbi. Itu sebabnya kenapa banyak amalan-amalan yang luar dugaan di pondok-pondok di Jawa ketimbang di pondok-pondok di Padang. Karena ketika mereka mendengar satu amal baca ini 1000 kali, banyak di antara mereka yang minatnya tinggi itu. Kalau kita, ya sudah nggak perlu terlalu banyak, nggak perlu tebal-tebal begitu juga. Akhirnya wali-wali kebal itu jarang ditemukan di Sumatera, banyak di Jawa. Kenapa mereka bisa meraihnya? Karena mereka membenarkan berita-berita seperti itu. Dia dulu di markas Batam, dia bukan tabligh, dia cuma menantu di situ, cuma mertua. Dia mungkin tidak terlalu tertarik dengan dakwah. Cuma setiap sesi sholat itu zikirnya panjang, macam-macam dia bapak. Kalau zikir santri, ternyata dia dapat zikir daripada gurunya di kampung. Nah begitu orang Jawa kembali zikir. Hizib Bahar yang kebaca ada kesannya. Hizib Bikoyang dibaca ada kesannya. Baca di situ fadilahnya. Kalau orang Sumatera dia baca fadilah Hizib Bikoyang itu ya sekedar baca, nggak yakin ya. Pulau Jawa, Madura, ini hak pemerintah semangat baca, jaga begitu zikir. Akhirnya apa terjadi? Di Papua yang berani ngojek malam itu orang Madura. Orang lain tidak berani ngojek malam. Madura berani dibaca oleh orang Papua sendiri. Oh ternyata dasarnya ini orang yang dapat informasi fadilah tentang amal, kalau dibenarkan dia akan dapat fadilah itu. Kalau dia ragu dan tidak percaya, tidak akan pernah dia mendapatkan fadilah tersebut. Man bana lillahi masjidan, siapa saja yang membangunkan, yang mendirikan karena Allah akan masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, itu membuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya seseorang
akan rumah dalam surga. Ini termasuk hadis al-jaza min jinsil. Buatkan rumah untuk Allah di dunia, Allah akan buatkan rumah untuk kita di surga. Kalau orang sudah punya rumah di surga, pasti masuk surga. Nah, Allah tidak pernah menzalimi hamba. Kalau Allah mengizinkan seseorang bangun masjid di dunia, berarti Allah sudah mengizinkan dia untuk masuk surga. Karena Allah tidak mungkin ingkar janji. Pasti orang-orang yang Allah mau membuatkan rumah untuk dia di surga, yang Allah gerakkan hatinya untuk buat masjid di dunia. Man bana masjidan, siapa saja yang membangun dia akan masjid. Ini hadis menafsirkan hadis sebelumnya di atas, man bana lillah. Apa maksud bana lillah? Dijelaskan oleh hadis yang di bawah, man bana masjidan, siapa saja yang membangun dia akan masjid, ia bertaghi bihi wajh Allah, yang ia mengharap, yang ia mencari dengannya bangun masjid akan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu banallahu lahu mithla, membangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya seseorang semisalnya masjid di dalam surga. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang sama, man bana lillahi masjidan, siapa saja yang membuatkan karena Allah akan masjid, walau kamafhasil qata, walaupun seperti sarang burung pipit, walaupun seperti sarang burung pipit. Kalau untuk susah apa sarang burungnya? Susah apa tahu? Tahu? Susah apa? Tuh, dia di depan aula. Untuk apa burung pipit bangun sarang? Libaitiha, untuk telurnya. Kecil sekali. Banallahu lahu baitan fil jannah, itu membuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya seseorang akan rumah dalam surga. Artinya menyumbang 2.000 ke kotak infak pembangunan masjid. Hanya nyumbang 2 biji bata, 5.000 rupiah. Nah, dia sudah dapat rumah di surga. Man bana lillahi masjidan, siapa saja yang membangun untuk Allah akan masjid, banallahu lahu fil jannah, itu membangunkan oleh Allah baginya seseorang dalam surga, ausahamin, lebih luas darinya masjid yang dia bangun. Hadis sahih. Ada 4 hadis motivasi bangun masjid. Man bana binaan, siapa saja yang membangun dia akan bangunan. Siapa saja yang membangun dia akan bangunan, aktsara, lebih banyak, mimma yahtaju ilaihi, dari sesuatu yang ia perlukan kepadanya, kana alaihi, itu ada ia bangunan di atasnya seseorang, wibalan,
itu akibat yang tidak baik pada hari kiamat. Akibat yang tidak baik pada hari kiamat. Nanti masa mendatang, ketika untuk berkeluarga, bangun rumah sesuai dengan keperluan. Jangan ada ruangan yang tidak kepakai. Jangan buat rumah yang tidak ditempati. Tempat ibadah khusus Masjidil Bait, kamar antum dan orang rumah, kamar untuk tamu secara khusus, kamar untuk anak laki-laki dan kamar untuk anak perempuan, harus dipisahkan. Tapi itu saja. Anaknya bertiga, kamarnya 7. Malam ini tidur di kamar sini anaknya, besok kamar sebelah. Ini orang akan menyesal dengan bangunan ini pada hari kiamat. Di kota Padang saja 2 rumahnya. Dia akan menyesal pada hari kiamat. Maka dalam riwayat yang lain Nabi katakan tidak ada infak yang Allah tidak sukai kecuali yang dipergunakan untuk pembangunan. Maka itu bangunan sebelah, ruangan atas untuk sementara untuk tamu-tamu yang datang, kemudian bangunan bawah untuk belajar malam, untuk percobaan kubro, untuk mukamalah dan sebagainya. Ruang yang kecil itu harus yang manfaatkan. Itu akan jadi wibal kalau tidak digunakan. Apa ya? Mungkin yang stres bisa diterapi di situ. Atau untuk tempat kebersihan di sementara. Jadi jangan sampai ada bangunan yang tidak dimanfaatkan, membangun bangunan lebih dari yang diperlukan, itu akan menyebabkan efek yang tidak baik pada hari kiamat. Hadis yang sama, man bana binaan, siapa saja yang membangun dia akan bangunan fawqa, melebihi ma yakfihi, sesuatu yang mencukupi ia akannya seseorang, kullifa, itu dibebankan akan dia seseorang, dipaksa akan dia seseorang, yaumal kiamati, pada hari kiamat, ayyahmilahu, bahwa ia memikul akannya bangunan yang tidak diperlukan, ala unuki, atas lehernya. Ancaman buat bangunan yang gak penting, ancaman buat ruangan di rumah yang gak kepakai. Siapa yang membangun melebihi daripada yang dia perlukan, maka bangunan itu akan ditaruh di pundaknya pada hari kiamat. Alhamdulillah aula kita ini gak bisa. Tempat sholat, tempat belajar, tempat tidur, tempat makan, tempat menonton, kadang-kadang main bola. Main bola nggak masuk, kadang-kadang untuk pakai itu main bola.
Nah di rumah kan bisa begitu. Nah, ruang belajar, ya kan? Ruang tamu, ruang nyantai, satu saja. Nah, jadi walaupun banyak uang, nggak usah dibuang-buang ke bangunan. Para sahabat yang sedang merapikan, memperbaiki rumah yang miring saja, Nabi katakan usia kamu lebih cepat datangnya daripada rumah rubuh. Maka buat rumah sederhana. Karena nggak punya uang, apalagi nggak punya uang. Sederhana bukan karena nggak punya uang, apalagi nggak punya. Dan lebih parah lagi kalau sampai dia memaksakan diri buat rumah mewah dengan berhutang. Itu sudah parah itu. Berhutangnya parah. Jangankan berhutang, uang yang ada saja kalau digunakan untuk buat rumah yang tidak ada gunanya, buangan yang tidak terpakai, itu akan dipikulkan kepada orang itu pada hari kiamat. Man bana fawqa asrati azruq, siapa saja yang membangun ia lebih dari 10 hasta. Man bana, siapa saja yang membangun ia fawqa asrati azruq, lebih daripada 10 hasta, nadahu munadin minas sama, memanggil akannya seseorang oleh pemanggil, oleh penyeru dari arah langit. Apa katanya? Ya adu Allah, ila aina turid, wahai musuh Allah, kemana kamu mau pergi? Ila aina turid, kemana kamu mau pergi? Kalau bangun rumah lebih daripada 10 hasta. 1 hasta ada 50 cm, berarti 5 meter. Nah, jadi ideal rumah itu 5 meter. Ini dari 5 meter nggak sampai. Jadi kalau mau buat rumah tinggi 5 meter, kalau dibuat rumahnya tinggi 10 meter, ya aduh Allah, kamu mau kemana? Mau ngajak ke langit? Disebut ya aduh Allah. Jadi ada batasan-batasan yang diberikan oleh Nabi. Luas rumah sesuai keperluan, jumlah ruangan sesuai keperluan, tinggi rumah jangan lebih daripada 5 meter. Nah, kecuali rumahnya bertingkat. Kalau memang tingkat itu diperlukan, tidak masalah. Tingkat pertama untuk tamu, tingkat 2 untuk tuan rumah. Tidak apa-apa kalau memang diperlukan. Tapi satu bangunan maksimal tingginya hanya 5 meter. Oke. Sekarang kayaknya nggak ada hubungan hadisnya sama itu. Karena nggak kebayang buat rumah. Selasa tuh nggak sempat buat rumah. Nanti ngumpul-ngumpul bata tuh kiamat udah tiba. Karena Palestina dan mereka kawin aja Selasa nggak sempat. Jadi yang pikir rumah. Nah, kalau sekiranya usia antum nanti panjang, kiamat ternyata belum datang, sempat buat rumah, maka tinggi rumah yang diberikan oleh Nabi hanya paling tinggi 5 meter saja. Mantaba, siapa saja yang bertaubat dia qabla an tatlu'a syamsu, sebelum bahwa terbit matahari, min maghribiha, dari tempat tenggelamnya, itu taballahu alaihi, menerima taubat oleh Allah
di atasnya seseorang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang taubat sebelum matahari terbit dari barat, taubatnya pasti diterima Allah. Man taba ilallah, siapa saja yang bertobat kepada Allah qabla an yughargir, sebelum bahwa sampai nyawa di tenggorokan, qabilallahu min, itu menerima oleh Allah darinya seseorang. Taubat umat manusia secara umum itu akan ditutup ketika matahari tenggelam, matahari terbit dari barat. Taubat umat manusia secara individu itu ditutup ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ketika kita mati nanti, sakaratul maut, itu nyawa akan dicabut keluar lewat ubun-ubun, dan dia akan meninggalkan bagian tubuh yang paling rendah dari kita, yaitu jempol, terus akan jalan terus sampai ke pergelangan kaki, naik nyawa tercabut sampai ke lutut, sampai ke paha, sampai ke perut, sampai di dada, masih bisa tobat diterima, sampai di tenggorokan enggak lagi. Yuwargir ini penamaan kalimat sesuai dengan bunyi. Nah, ketika kita kumur-kumur di tenggorokan, itu bunyinya gargir-gargir, maka disebut yuwargir. Jadi anehnya atau indahnya bahasa Arab itu ada penamaan-penamaan berdasarkan bunyi. Di antaranya kentut yang bunyinya besar, itu bahasa Arabnya guror. Yang bunyinya kecil, besar. Itu dia bunyinya. Nah, sampai tenggorokan yughorgir. Nah, man ta'anna asoba aukada, wa man ajjala akhta'a aukada. Siapa saja yang pelan-pelan, siapa saja yang pelan-pelan ia, asoba itu akan mendapat, aukada atau hampir dapat. Waman ajjala, siapa saja yang terburu-buru ia, akhta'a, itu dia akan tersalah, aukada atau hampir salah. Hadis sahih. Nabi mengajarkan prinsip hidup ta'anni minallah, al-ajalatu minasyaitan. Pelan-pelan itu dari Allah. Nah, pelan-pelan itu dari Allah. Bukan pelan-pelan berapa wudhu, mandi pelan-pelan, makan pelan-pelan, jalan besok pelan-pelan. Kan itu arti pelan-pelan. Artinya melakukan sesuatu dengan maksimal dan dengan cermat. Nggak boleh terburu-buru. Nyapu karpet, mengaji, pelan-pelan baca, ruh dulu. Kubro, nah kubro, nggak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa, dia akan hilang. Tergesa-gesa, dia akan nyasar. Tapi orang ta'anna, ikuti alunannya, ikuti tertibnya. 5 juz, 5 juz, 5 juz, 3 kali khatam, 10 juz, 10 juz, 10 juz, 3 kali khatam.
15, 3 kali petang. Ta'anna. Nah, maka dia akan tepat sasaran. Nah, begitu juga dalam hal-hal yang lain. Misalnya kita mau buat sebuah perencanaan usaha, nggak bisa terburu-buru. Malam ini diputuskan dagang beli es, mau dagang es, besok cari gerobak es. Nah, nggak bisa. Tahan. Malam ini motivasi kawin, besok cari calon. Tahan. Al-ajalatu minasyaitan. Allah ajarkan kepada umat, Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, supaya umat tahu, supaya manusia tahu, saya saja yang punya kuasa ciptakan dunia itu 6 hari. Ada hari penciptaan manusia, ada hari penciptaan tanah, ada hari penciptaan tumbuhan, ada hari menciptakan yang jelek-jelek. Nggak dicampur aduk semuanya. Pada Allah Maha berkuasa. Idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Maka ulama tafsir katakan Allah ingin menterbiah umat manusia, sesuatu itu harus penuh perhitungan. Orang penuh perhitungan asal. Tapi kalau orang terburu-buru, asal jadi, asal bisa, asal-asalan, akhta'a aw kada. Mau binaraga, suntikan, suntik di sini biar langsung bengkak. Nah, nggak bisa, mau bengkak langsung gitu. Akhirnya dia rusak. Coba petani binaraga, waktu udah tua masih dapat ya. Nah, kenapa? Dari kecil dia olahraga di sawah. Binaragawan yang pakai obat-obatan itu, setahun dia nggak lagi binaraga, aneh bentuknya. Begitu dia berumah tangga dan lain-lain sebagainya. Nah, ini baru selesai 30 juz, sudah suruh melamar sama bapak. Pak, saya sudah 30 juz, mau amal kawin saja. Tapakur dulu. Nah, man ta'anna as-saba aw kada, wa man ajjala akhta'a. Man ta'ahha di baladin falisalli salatal muqim. Siapa saja yang telah kawin, siapa saja yang menjadi penduduk di satu balad, falisalli salatal muqim, hendaklah dia salat akan salat orang mukim. Hendaklah dia salat akan salat orang mukim. Memang kampung istri dari kampung kita jauh, 144 kilo lebih, bahkan hampir 150 kilo. Nah, kalau kita berangkat dari kampung kita pergi ke kampung istri, sampai di kampung istri jangan jamak qasar. Kata Nabi, kamu bikin sholat orang mukim di sana. Sholat tiap waktu 4 rakaat. Nah, saya musafir di sini. Musafir kemana? Kamu udah kawin di situ. Itu mana man ta'ahala. Tapi disarankan jangan cari istri orang yang terlalu jauh dari kampungan itu. Nah, ya satu-satu provinsi itu kan aman. Ini sama orang termati itu, apa tahu jauh sekali.
Mertua suruh pulang ke Ternate, uang gak ada. Anak ketiga, ikan mahal. Sampai Ternate dapat berita orang tua meninggal di kampung. Sampai situ nggak cocok dengan makanannya, makan ubi misalnya, dan sabu. Kayak kumbu cari ke sisi itu kan lumayan. Lubuk ini turun dari Lubuk Begaluh kan masih sama-sama lubuk. Man tabattala falaysa minna. Siapa saja yang membujang, maka dia bukan golongan kami. Man tabattala, siapa saja yang hidup membujang, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami. Ini hidup membujang di sini bukan belum kawin ya. Sudah tiba masa menikah, belajar tidak, ibadah tidak, tapi nggak kawin. Kalau belajar nggak ada masalah. Imam Nawawi sebut dengan ilmu nggak ada masalah. Ini nggak ada aktivitas yang membuat dia tidak perlu kawin. Banyak waktu dia, tapi dia nggak mau kawin. Itu bukan golongan Nabi. Jadi tidak ada anjuran dalam agama Islam untuk memperkuat ibadah dengan hidup sendiri. Sunnah Nabi adalah nikah. Salat orang menikah lebih baik daripada 70 salat orang yang belum menikah. Masya Allah. Jadi kalaupun antum yang muda-muda yang belum kawin di sini tahajud setiap malam itu 6 rakaat kali 10 malam 60 rakaat tambah 3 malam lagi baru 69 rakaat baru 69 rakaat. Antum sudah tahajud 13 malam. Itu cukup semalam bagi yang sudah menikah. Ini karena ada tafakur yang mau selesai, jadi agak dimotivasi. Kecuali masih belajar, masih tafakur 2, sabar. Al-Zahron masih 15 juz, santai dulu. Ini yang sudah lagi apa namanya belajar tidak. Nah, ini Paris mau. Alumni yang tidak ada kerjaan di kampung, imam masjid, nggak ada kerjaan apa-apa, nah itu mesti menikah. Kecuali masih niat belajar. Kalau sudah tidak ada lagi niat belajar, maka media sunnah terbesar antum adalah kawin. Ini buat antum ya, untuk alumni. Karena Nabi bersabda, "Man tabattala falaysa minna." Hidup membujang bukan golongan kami. Man tabi'a janazatan, siapa saja yang mengikuti ia akan jenazah, wa hamalaha, dan membawa ia akannya jenazah, salasa marrat, salasa mirar, sebanyak 3 kali, faqad qada,
maka sungguh ia telah menunaikan ma'alaihi, sesuatu yang menjadi kewajibannya, min haqqiha, dari haknya jenazah. Sebagian ulama menafsirkan maksud di sini mengikuti jenazah dan membawanya 3 kali, maksudnya adalah dia bawa jenazah, kemudian dia capek, kemudian berhenti, dibawa lagi, capek, berhenti, dia bawa lagi. Jadi selama pengantaran jenazah dari rumah ke pekuburan itu 3 kali, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Ke masjid ikut bawa sekali, ke masjid ke kubur ikut bawa juga. 3 kali itu sudah tertunai kewajiban. Nah, man tatabba'a ma yaskutu minas sufrah, siapa saja yang mencari dia, siapa saja yang mencari dia, ma yaskutu, sesuatu yang terjatuh dia, minas sufrah, daripada alas nampan, ghufira, itu diampuni baginya seseorang. Nah, jadi makan kasih sufrah, alas. Nah, selesai makan dicari yang keluar dari nampan di atas sufrah tersebut. Nah, siapa yang mencarinya, dapat atau tidak dapat, maka Allah mengampuni dosanya. Kenapa sampai ada pengampunan dosa? Hanya sekedar mencari makanan yang jatuh. Berarti pentingnya mensyukuri perkara yang terkecil dari nikmat Allah. Maka jangan pernah dalam hidup menyia-nyiakan nikmat Allah sekecil apapun. Nyuci beras, tumpah ada 3 biji di lantai, ambil dan cuci, masak. Nah, karena Nabi memberikan janji pengampunan dosa dari Allah bagi orang yang mengutip makanan yang jatuh di sufrah. Lengkap pengamalannya. Jangan antum makan di karpet jatuh, dimakan lagi. Makan di lantai kotor jatuh, ambil makan lagi. Bukan, harus di alas, di sufrahnya. Nah, kita ini sesuatu yang tidak terperhatikan di pondok kita, itu sufrah makan. Jangankan untuk memperhatikan sufrah makan, ngurus antum nyuci nampan selepas makan saja, ini belum punya kesadaran. Menghabiskan makanan di nampan itu belum punya kesadaran. Kalau hari ini antum tidak memperbaiki diri, antum akan tahu bagaimana rasanya nanti untuk mencari 1 biji nasi. Allah akan berikan ujian dalam kehidupan seseorang, kesulitan untuk mencari butiran nasi. Kalau hari ini ketika dia makan tidak pernah mempedulikan nasi sisa, sisa dikit buang, nasi tercampur dengan tulang ikan buang, tersisa lengket dengan ini dibuang, sambalnya kebanyakan gak dimakan, nasinya dibuang. Kalau tidak makan sambalnya, kutip nasinya. Mereka dulu yang tidak kita katakan tidak belajar agama, kakek nenek antum yang dikatakan jauh daripada pendidikan agama, hanya belajar dengar dari surau saja, mereka sangat menghargai 1 butir nasi. Kata mereka itu setahun nunggunya itu, karena itu memang panen sekali setahun. Yang kamu buang-buang itu setahun nunggunya. Nah,
Akhirnya setahun bertani, mereka bisa zakat dan bisa hasil sawah mereka untuk menghidupi 1 tahun daripada menghargai nikmat tadi. Apalagi lebih dari itu, pakaian yang nggak diurus, yang jatuh dibiarin saja, pasti dalam hidup antum ke depan ketika sudah punya tanggung jawab sendiri akan kesulitan mencari kain. Nah, maka jangan pernah tidak menghargai nikmat Allah. Kalau pakaian itu nggak suka lagi, cuci baik-baik, simpan di lemari. Kalau ada kawan mau pakai, kasih, tapi jangan dibuang jadi pakar. Kain sarung yang robek berubah jadi sarung bantal. Setelah jadi sarung bantal menjadi tambalan kain. Sudah bisa lagi jadi tambalan, jadi ikat karung goni, sampai nggak bisa dipakai lagi. Itu nggak perlu belajar dalil mereka. Itu pengamalan orang tua yang sudah sesuai dengan ajaran yang akurat syariah, walaupun tidak kenal dalil. Nah, perhatikan hadis ini baik-baik. Yang mengutip makanan yang terjatuh di sufrah dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat sayang dan senang kepada orang yang mau berterima kasih. Allah tidak senang sama orang yang kufur, yang menyia-nyiakan nikmat Allah. Sebelum makan, rasa-rasa nggak habis, ada kawan yang nggak di tempat, ada kawan yang pulang, ada kawan yang sakit nggak makan, kembalikan ke nama, kembalikan sebelum antum makan, sebelum dikasih lokal. Jangan mubazir. Orang mubazir akan menemukan kesulitan hidup. Man tahallama kadiban, siapa saja yang mengaku bermimpi, kadang dia berbohong, kullifa yaumal qiyamah, niscaya dipaksa akan dia orang pada hari kiamat, ayyakida baina syamiratain, bahwa dia akan mengikat 2 gandum, walayyakida bainahuma, dan dia tidak akan pernah mampu mengikat antara keduanya 2 gandum. Hadis riwayat Tirmizi, Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis sahih. Nah, jangan untuk menaikkan nama supaya diakui jadi wali, lalu merekayasa mimpi pagi subuh Jumat. Allah, ada apa? Maulana, tadi malam saya mimpi jumpa Nabi Khidir, kasih tahu saya rasanya usia dunia ini gak lama. Akhirnya kawan-kawan mengatakan dia, betul-betul Maulana deh, wali ternyata, jumpa Nabi Khidir. Jadi nggak usah diperbanyak waqara yaghfiru ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, generasi-generasi yang jumpa Nabi Khidir, jumpa Nabi mana, jumpa Nabi Jibril, bicara sama hantu, bicara sama kucing, sama semut, bicara sama ikan.
Orang yang ngaku mimpi saja, merekayasa mimpi, dia nggak mimpi, cuma direkayasa. Karena itu membahayakan umat, sehingga ancamannya berat. Dia akan diazab di dalam neraka. Boleh keluar dari neraka kalau bisa ngikatin 2 gandum, kalau bisa ngikat 2 biji beras. Kata Nabi, dia nggak akan pernah mampu mengikat. Nah, dia tidak akan mampu pernah mengikatnya. Maka jangan antum bangun kewalian dengan mimpi-mimpi palsu. Yang wajar-wajar saja. Nah, cukup insyaallah. Pertanyaan hadis nomor 8560. Nah, silakan. Man barra walidayhi, seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tuba itu sebagian ulama mengartikan beruntung, sebagaimana hadis Nabi mengatakan tuba liman yarani wa amanabi, summa tuba liman yarani wa amanabi, summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntunglah orang beriman kepadaku tidak melihatku. Itu salah satu makna tuba. Makna kedua, tuba itu adalah sebuah pohon di surga. Maka orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan keberuntungan. Dia akan mendapatkan pohon tuba di surga, dan Allah akan memanjangkan usianya. Memanjangkan usia di sini bukan harus meninggal usia 50 akhirnya ditunda jadi 60. Tapi dengan usia yang ada, usaha yang dilakukan, keberkahan yang dia dapat, amal yang dia raih, kebahagiaan yang dia raih, itu lebih banyak daripada ukuran usia orang biasa. Orang biasa usia 50 tahun hanya bisa buat amal ini, bisa buat amal itu. Tapi dia usia 50 tahun dia bisa buat amal melebihi orang lain. Itu makna usianya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah penambahan usia jadwal mati 50 jadi 55. Karena pertentangan firman Allah berbunyi, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tapi berkah usia panjang umur itu maksudnya adalah dengan usia yang diberikan ditetapkan di Lauhul Mahfuz, tapi dia mendapatkan kebaikan yang lebih melebihi daripada usia yang sewajarnya. Seperti Imam Nawawi rahimahullah taala, dengan usia beliau yang sekian itu tidak bisa dibagi oleh ulama. Tidak bisa dibagi oleh ulama berapa ibadahnya, berapa waktu belajarnya, berapa dengan karangannya, berapa dengan waktu ngajarnya. Itu kalau dibagi-bagi itu nggak pas yang usia, nggak cocok. Seharusnya dia nggak usia 50, usianya harusnya 80. Harusnya begitu. Setelah dibagi bagaimana ibadahnya, bagaimana zuhudnya, bagaimana mengajarnya, bagaimana karangannya sampai hari ini. Itu namanya usia yang berkah.
Insyaallah. Kemudian bakti bukanlah mengikuti perintah orang tua. Bakti itu adalah menguntungkan atau berbuat menguntungkan orang tua walaupun mereka tidak menyadari dengan keuntungan tersebut. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun.